selamat pagi dan selamat hari Minggu pada teman-teman Teruna pada pagi hari ini. Hari ini kita bersyukur karena dengan kasih karunia Tuhan kita masih dipertemukan kembali dalam peribadatan kita, walaupun dalam sistem online atau daring, tapi kita tetap bersama-sama bersyukur dan memuji untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini Kak Franky tidak sendirian. Kak Franky ditemani oleh, silakan Kak. Ya, halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Sonda dalam ibadah Minggu hari ini. Ya, Kak Sondang akan memimpin kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada ibadah Teruna hari ini. Gimana Kak Sondang kabarnya hari ini? Baik, sehat puji Tuhan. Walaupun kita di masa pandemi, tapi tetap selalu dalam keadaan sehat. Itu semua pasti karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar kan Kak Sondang? Iya. Kita berharap sih buat sahabat-sahabat Teruna, teman-teman Teruna yang ada di rumah juga sama-sama tetap menjaga kesehatannya dan bisa tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sebagai Allah pencipta segala yang ada di atas maupun di dalam muka bumi, kami bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu kami dapat dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Shalom Balikpapan. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, tapi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami masih bisa bersama-sama muji dan memuliakan nama-Mu, bahkan belajar kebenaran firman-Mu dalam sistem daring. Kau memberkati peribadahan kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Biarlah ibadah kami, puji-pujian, dan apapun yang kami naikkan pada pagi hari ini, boleh layak naik di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-9, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari barat dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jangan kota tempat kediaman orang tidak mereka bukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar mengenakannya dengan kebaikan. Demikian Mazmur pujian. Sering
dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh ada dan datang untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila kiranya Engkau mau sertai kami, Engkau mau buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Engkau juga mau sertai hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Bila kiranya hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Dengan judul pembelajaran yaitu bersyukur karena dipanggil menjadi saksi kasih Kristus yang menyelamatkan. Ya, pemberitaan firman akan kita pelajari ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa dipilih dan dipanggil untuk diselamatkan adalah sesuatu yang harus disyukuri. Yang kedua, mengerti bahwa kita harus bersyukur dengan cara mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Yang ketiga, menyatakan komitmennya untuk menjadi saksi kasih karunia Kristus. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bahas pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan bahwa dipilih dan dipanggil untuk diselamatkan adalah sesuatu yang harus disyukuri. Di sini kita mau diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah adik-adik. Keselamatan merupakan anugerah Allah karena kasih Allah kepada manusia.
Keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita manusia ya adik-adik ya, melainkan adalah anugerah dari Allah ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Seperti kita ketahui adik-adik di dalam Perjanjian Lama bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah melalui anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, sehingga adik-adik manusia yang berdosa diampuni dan kembali kepada Allah serta berada dalam relasi hubungan dengan Allah. Kita bisa juga lihat adik-adik di Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang 10, kita bisa baca. Di situ juga Allah menegaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik taruna yang dikasih Tuhan Yesus, di sini kita mau belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah ya adik-adik ya, yang dikasih dari Allah Bapa ya, melalui Yesus Kristus. Untuk pembelajaran yang kedua, mengerti bahwa kita harus bersyukur dengan cara mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Di sini kita mau diajak adik-adik ya mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Tapi karena dunia itu luas adik-adik, kita mungkin di dalam kehidupan kita hari lepas hari, seperti kita aktif di dalam ibadah persekutuan taruna, ikut ambil bagian di dalam pelayanannya adik-adik ya, baik di dalam lagu-lagu, mengisi pujian, atau menjadi liturgos, atau disuruh berdoa adik-adik ya. Walaupun kadang-kadang pasti kita masih menolak ya, kalau misalnya disuruh berdoa, Kak saya belum bisa, atau disuruh bernyanyi. Kadang bernyanyi pun masih main-main ya adik-adik ya, padahal itu adalah bukti kita kepada Allah untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia ya adik-adik ya. Di sini juga kita mau diingatkan bahwa sebagai manusia yang sudah menerima keselamatan dari Allah, tentunya kita menjadi ciptaan baru yang dikuduskan dan hidup sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah yang telah menerima anugerah keselamatan, marilah kita berkarya ya adik-adik ya, berkarya di dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Allah yang telah kita terima. Dan untuk pembelajaran yang ketiga, di sini adik-adik kita mau diajarkan mengenai komitmen ya adik-adik ya, komitmen untuk menjadi saksi kasih dari karunia Kristus. Di sini komitmennya adalah kita bertanggung jawab ya adik-adik ya di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita melalui panggilan kita. Karena adik-adik seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang terpilih dan terpanggil ya adik-adik ya. Sehingga jika kita terpilih dan terpanggil, kita harus bersyukur ya adik-adik ya, dengan menjalankan tanggung jawab kita untuk bersaksi. Nah adik-adik, bersaksi ini adalah melalui kata dan perbuatan kita. Melalui kata adik-adik ya, kalau kita berbicara, hendaklah kita menggunakan tutur kata atau bahasa yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti hati orang lain ya adik-adik ya. Terkadang kalau kita kumpul sama teman-teman atau di sekolah, terkadang kita suka bercanda dengan kalimat-kalimat yang tidak baik ya adik-adik ya. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengeluarkan tutur kata yang tidak baik, yang bisa membuat orang tersinggung, membuat orang sakit
hati ya adik-adik ya. Kalau untuk sikap sebagai untuk saksi dengan sikap adalah perbuatan kita ya adik-adik ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi contoh panutan buat mereka yang melihat kita, bahwa melalui sikap dan kata itulah kesaksian kita akan dilihat orang-orang di luar bahwa anak-anak Tuhan mempunyai sikap dan tutur kata yang sopan dan menjadi teladan ya adik-adik ya. Jadi di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita buat bersama adik-adik bahwa kita sebagai anak Tuhan yang pertama karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Yang kedua adik-adik, marilah kita mengambil bagian di dalam karya keselamatan Allah, baik di dalam keluarga, bergereja maupun bermasyarakat ya adik-adik ya. Yang ketiga adalah kita harus memegang komitmen untuk menjadi saksi kasih karunia Kristus melalui segala aspek kehidupan kita lewat tutur kata dan perbuatan kita. Untuk itu adik-adik, kakak berpesan buat adik-adik taruna, marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Tempatkan kita dimanapun saja berada dengan baik, seturut dengan gambaran Allah, di mana kita adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sehingga kita harus bersyukur dan menjadi saksi atas karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajarkan kita kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya adik-adik ya, yang seturut dengan gambar Allah ya adik-adik ya. Jadi kalau di sekolah kita harus memberikan sikap yang baik, yang terpuji. Bisa saja adik-adik karena sikap kita yang baik itu, karena sikap kita yang teladan itu kita dipuji ya adik-adik ya. Berarti kalau kita dipuji berarti sama saja dengan Kristus yang dipuji ya adik-adik ya, karena kita memberikan sikap yang baik ya adik-adik ya. Untuk itu kakak kembali mau sampaikan bahwa tetaplah menjadi anak-anak terang dan garam dunia, dan selalulah bersyukur karena tidak semua orang terpilih dan terpanggil. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang kami sembah dalam nama Putra Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami ingin doakan gerejamu, khususnya GPB Shalom Balikpapan. Ya Tuhan, lindungilah jemaat gereja Pos Polres Prakton 6, Samboja dan Selimpah. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Lindungilah dan sertailah mereka selalu Tuhan. Kami juga ingin doakan para pelayan-pelayanmu, para presbiter, KMJ, paduan suara, pendeta dan penatua yang Tuhan utus untuk melakukan pelayananmu khususnya di gereja GPB Jemaat Shalom Balikpapan ini. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka semangat untuk dapat melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Ini doa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati bangsa dan negara ini,
agar bangsa dan negara ini terhindar dari segala ancaman luar maupun dalam negeri. Kiranya juga Engkau boleh memberkati kondisi ekonomi nasional di Indonesia agar perekonomiannya bisa berkembang dengan baik. Kiranya juga Engkau boleh memberkati keamanan Kota Balikpapan agar terhindar dari segala ancaman yang membahayakan Kota Balikpapan. Kiranya juga Engkau boleh memberkati TNI dan Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan agar mereka bisa menolong bangsa Indonesia ini dengan baik. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pelayanan GPIB di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati seluruh bentuk pelayanan baik secara diakonia, marturia, dan koinonia, agar seluruh aspek pelayanan kepada seluruh jemaat boleh berjalan dengan landasan kasih dan keadilan, agar seluruh jemaat boleh terlayani dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan kantor GPIB Shalom, presbiter jemaat, anggota BPPJ, komisi-komisi pengurus dan anggota ke-6 Pelkat, juga Balai Pengobatan Agape Shalom di Balikpapan. Berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, bahkan seluruh program-program yang direncanakan, agar segala sesuatunya berjalan seturut kehendak Tuhan dan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini, kami mau berdoa untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kami anak-anak-Mu boleh menjadi saksi atas kasih Kristus dimanapun kami berada. Di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang telah menjaga kami, membimbing kami. Kiranya Engkau memberikan kedua orang tua kami kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dan kiranya Engkau memberikan kedua orang tua kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam membimbing kami anak-anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Biarlah kiranya Engkau mau turut campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana panitia, baik dalam pencarian dana maupun penyelesaian pembangunan gedung gereja. Kami juga mau berdoa untuk korban bencana alam Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati mereka, khususnya yang di Luhuk Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau berikan mereka hikmat, Engkau mau berikan mereka kekuatan, Engkau mau berikan mereka penghiburan, bahwa ada hal indah yang terjadi setelah mereka mengalami bencana. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai mereka yang mengalami bencana. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
persembahan syukur kita pada ibadah PLK Teruna hari ini. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Tuhan kiranya besar maupun kecil Engkau memberkati persembahan kami, juga memberkati orang-orang yang telah memberikan persembahan ini, agar boleh menjadi berkat buat gereja Tuhan. Ini doa kami, amin. Adik-adik Teruna yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, mari kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah persekutuan Taruna kami hari ini dari awal hingga akhirnya tanpa kurang suatu apapun, dan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik Taruna mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.